Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan di sesi yang ketiga kita ini dengan mengambil barokah dari pengajian kita. Alhamdulillah, alif 12 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أتوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أتوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أتوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Alhamdulillah, kita telah mendengar sebuah hadis Nabi SAW terkait dengan masalah pentingnya seseorang ketika mendatangi suatu kaum, mendatangi suatu majelis, mendatangi suatu keluarga, masyarakat, maka sunnahnya ya, ini yang kadang di antara kita ada sedikit ya kekeliruan dalam mendakwahkan Islam. Maka Nabi SAW memberikan tuntunan kepada Mu'adz bin Jabal. Bahwasanya Mu'adz bin Jabal salah satu sahabat Nabi SAW yang mulia yang diutus ke Yaman. Nah, ini juga menunjukkan bahwa tidak semua orang itu boleh berdakwah, karena berdakwah itu mempunyai syarat. Ya, mempunyai syarat tertentu. Minimal dia memahami tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW, dan juga memahami tentang akidah yang sahih. Nah, dan tidak kebanyakan atau tidak seperti kebanyakan yang kita lihat bahwa setiap orang berhak untuk berdakwah. Dalil ini menunjukkan bahwa tidak semua orang berhak untuk berdakwah. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki keilmuan. Ya, ini sama ketika seorang dokter buka praktek. Kadang kita selalu bertanya, dokter siapa ya? Spesialis apa? Tapi ketika seorang berdakwah, kita tidak mempertanyakan siapa yang berdakwah itu, dari mana dia belajar agama. Ini banyak kekeliruan masyarakat. Jadi setiap orang berbicara tentang agama terkadang bukan dari Al-Quran maupun Sunnah, tapi terkadang dengan logikanya atau pikirannya sendiri. Maka penting bagi kita memahami hal yang paling dasar dalam berdakwah. Bukan berarti tidak semua orang boleh berdakwah, silahkan, tetapi dalam hal-hal yang khusus, ya, hal-hal yang khusus di suatu masyarakat tidak semua orang bisa berdakwah. Karena khawatir bukan membuat orang dekat kepada Allah dengan akidah yang benar, justru membuat orang jatuh dalam kesyirikan yang lebih parah. Ya. Kemudian Nabi SAW, ketika pertama atau mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata berwasiat kepada Mu'adz. Ini tidak penting bagi kita semua. Nabi berwasiat, dan ini menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Ketika berdakwah itu memang harus ada langkah-langkahnya, ada prioritasnya. Tidak serta-merta kalau berdakwah sudah bahas tentang sholat, atau ada juga yang membahas tentang sedekah saja, yang fenomenal ini, atau membahas tentang hanya masalah ya qiyamul lail saja, surah Al-Waqiah saja. Ya. Ini beberapa kekeliruan dalam masyarakat.
Nah, padahal yang paling pertama, yang paling wajib dari semua perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu sudah diterangkan di awal pertemuan kita, dan setiap kali kita pertemuan di malam Ahad itu pasti diulang terus tentang tauhid. Maka hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab, wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi ahli kitab. Maka yang paling pertama yang harus kamu dakwakan kepada mereka adalah tentang tauhid, yaitu syahadah alla ilaha illallah. Itu tauhid. Dan tauhid ini bukan sekedar kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku sudah paham tauhid. Nah, ini sebagian orang menganggap bahwa tauhid itu cukup 2 kalimat syahadat selesai. Nah, ini luar biasa, kekeliruan yang luar biasa terjadi. Dari kecil kita diajarkan seperti itu. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti kamu aman, sudah tenang, tinggal sholat aja. Ini keliru. Nah, tauhid itu 13 tahun Nabi mengajarkan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ambil contoh paling sederhana. Nah, Nabi SAW di hadis Husain bin Abdul Rahman menyebutkan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Nah, di sini selalu kita ulang, karena memang kajian dari tauhid pasti ke syirik kecil. Siapa di antara kita bisa menjawab bahwa dalam hari ini tidak ada riya? Ya, sulit. Lalu kalau kita gandengkan kembali kepada aku sudah bisa mengucapkan 2 kali, itu pelajaran anak SD. Iya, memang mengucapkan itu pelajaran anak SD. Tapi coba dipraktekkan. Apa makna dari 2 kalimat syahadat? Ini orang kadang tidak memahami, tidak mengilmui itu. Maka di kitab ini yang kita kaji setiap malam Ahad itu kita dalami betul makna la ilaha illallah, makna 2 kalimat syahadat. Baru nanti setelahnya, ya. Nah, ini sangat penting. Makanya para nabi dan rasul, dari Nabi Allah Adam, Nuh, sampai Nabi Allah Isa, Nabi Allah Muhammad SAW, itu berbicara tentang tauhid. Dan itu rumit tauhid itu, makanya mereka banyak musuhnya, ya. Coba kalau kita buka sejarah, masa cuma mengajarkan 2 kalimat syahadat kok Nabi Musa sampai mau diperangi, mau dibunuh? Apa Nabi Musa nggak mengerti mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Bukan itu. Hakikat tauhidnya adalah siapapun yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Bukan sekedar diucapkan 2 kalimat syahadat lalu berhenti sampai di situ tauhid itu, tidak. Makanya dia dimusuhi oleh Firaun. Begitu pula para nabi dan rasul setelahnya. Rasulullah SAW dimusuhi sama paman kandungnya, karena memang la ilaha illallah itu sangat berat. Siapa yang beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, itulah, ya, itulah tujuan dari tauhid. Siapapun dia, sholat 5 waktu, mau kiai, mau haji, mau ustaz, mau habib, mau dokter, mau LC, beribadah kepada Allah, tapi nanti di lain waktu beribadah kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Tidak ada berarti kemungkinan bahwa dia bisa selamat dari kesyirikan. Tapi syirik apa yang dimaksud di sini? Nah, syirik di sini ya tentu syirik kecil. Kenapa kita selalu mengulang-ulang syirik kecil? Nah, karena syirik kecil itu memang seperti virus. Kalau syirik besar, dia nampak. Nggak ada patung di sini, nggak ada yang menyembah pohon, ya, atau nggak ada yang menyembah, ya, berhala. Tapi kalau berbicara tentang kesyirikan syirik kecil, siapa di sini yang tidak riya? Siapa yang tidak semua mau didengar orang, mau dipuji orang? Maka disinilah fungsi dan makna dari 2 kalimat syahadat. Tidak boleh ada riya, ini paling berat. Makanya kalau orang bilang tauhid itu gampang, hanya 2 kalimat syahadat selesai, tauhid kita sudah benar. Subhanallah. Ya, tidak mungkin Nabi SAW dan ayat dalam Al-Quran mengancam dengan sangat keras. Yang paling aku takutkan kepada kalian dari semua perkara yang aku takutkan
adalah syirik kecil. Kata Nabi SAW, bukan syirik besar. Baca hadisnya di riwayat Imam Muslim. Di kitab ini ada sudah kita lalui. Makanya ketika syaitan itu, ini kan yang kita menghadapi ini kan sebenarnya syaitan. Jangan beranggapan bahwa syaitan itu di orang yang nggak sholat. Syaitan itu di orang yang nggak ngaji. Syaitan itu di orang yang belum haji. Syaitan itu di orang yang nggak di masjid. Kata siapa? Justru syaitan yang paling berat itulah yang menggoda Nabi Adam. Nabi Adam di mana? Surga. Kita ini bukan di surga. Belum pernah lagi masuk surga. Lalu merasa bahwa saya aman dari syirik. Nabi Adam alaihissalam yang Allah muliakan, Allah ciptakan sendiri langsung dengan tangannya. Itu saja ya, tertipu oleh syaitan. Apalagi kita yang 1.500 tahun atau 5.000 tahun setelah Nabi Adam. Tidak ada boleh merasa, oh saya tidak usah ngaji tauhid, gampang itu, yang penting saya sholat. Justru disitulah syaitan paling senang. Orang yang berkeyakinan seperti itu syaitan paling senang. Kenapa? Kita lihat, kita kaji sedikit. Apa yang menyebabkan anak Adam itu mudah masuk neraka? Ada yang bisa jawab? Paling gampang dia masuk neraka. Kita nggak berbicara dia bermaksiat, tidak. Kita langsung poin saja. Siapa yang atau amalan yang paling gampang masukkan kita ke dalam neraka? Hanya ada satu amalan, syirik kecil. Kenapa? Karena keumuman ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tafsirnya jelas. Mau syirik besar, syirik kecil tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertobat. Bisa bayangkan 30 tahun kita hidup balik akhir balik. Tidak pernah belajar tauhid. 30 tahun ria, 30 tahun kita ria, lalu kita tidak bertobat hari ini. Masuk neraka tidak? Keumuman ayat, masuk neraka. Rasulullah yang bilang, bukan saya. Man laki Allah yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Hadis Muslim sahih. Siapa yang meninggal dunia dalam membawa satu saja dosa kesyirikan kepada Allah, masuk neraka. Jadi ini kata Nabi SAW. Siapa yang meninggal dunia membawa satu saja dosa kesyirikan, dia belum bertobat dari dosa kesyirikan ini, Allah akan masukkan dia dulu ke dalam api neraka sebelum nanti Allah masukkan dia ke dalam syurga. Bayangkan ya, kalau itu satu saja ria, lalu kita 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun, siapa yang bilang tidak pernah ria? Alhamdulillah. Ria ini Nabi sudah wasiatkan memang dari 1400 tahun yang lalu kepada sahabat. Dan sahabat ini orang yang sudah dijamin imannya, kualitas imannya, dan Allah ridho kepada mereka, sudah jamin surga sudah. Tapi seiring dengan keutamaan itu, Rasulullah SAW tetap ingatkan hati-hati dari riya. Lalu kita, siapa kita? Sehebat apa kita sehingga merasa aman dari riya? Syirik kecil. Nah, ini yang banyak kita kadang-kadang lupa. Kita sibuk dengan ikut ini, ikut itu, ini, itu semua. Ibadah besar. Tapi ada ibadah yang lebih besar dan lebih agung, lebih wajib dari semua jenis ibadah tadi, yaitu tauhid. Ilmu tauhid itu ibadah terbesar dari semua ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi dan rasul itu tidak ada salat lima waktu kecuali umat Rasulullah Muhammad SAW. Karena mereka semua memang mengajarkan tauhid. Itulah mereka diutus. Lawala qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Setiap umat yang pernah atau setiap rasul, ya, kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul. Tujuannya wajtanibut taghut, mengajarkan mereka untuk tauhid, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Mulai zaman Nabi Nuh, mulai dengan sampai dengan Nabi Musa, Nabi Isa, semua mengajarkan tauhid. Itu persamaannya, perbedaannya tadi syariah, cara ibadah. Maka tidak boleh ada seorang itu yang merasa aman bahwa dia, oh saya sudah paham tauhid. Nah, maka yang paling pertama yang paling kita tekankan dalam pembahasan kita,
Ajarkan dulu tauhid. Ini sesuai dengan hadis lagi. Ini berulang, ini buku kitab tauhid yang khusus masalah tauhid. Nah, buku ini buku yang fenomenal di seluruh dunia dipakai. Semua negara-negara Arab itu dipakai tingkat SD, SMP, SMA. Nah, kita tingkat apa ini? Nah, maka sangat wajib, bahkan lebih wajib dari semua cabang ilmu agama kita yang kita belajar. Mau tahu, mau tahsin, mau tahfiz, mau hadis, ini yang paling utama ini. Kan dia di rukun yang pertama kan, rukun Islam, rukun iman kan yang pertama. Asyhadu an la ilaha, itu kan tauhid. Tapi kita kadang selalu lompat, sholat yang kita baguskan, puasa yang kita fokus, haji kita kumpul bertahun-tahun. Padahal syaitan bikin kita tertipu. Kurang ajarnya syaitan. Ya. Jangan gitu. Nenek moyang kita Nabiullah Adam saja memang ditipu sama syaitan, apalagi gitu. Maka dengan tauhid saja Allah bisa selamatkan kita dan amalan kita. Tidak ada amalan lain. Bapak Ibu silahkan buka. Semua kitab itu ujungnya tauhid dulu yang bagus. Sama kayak kita bangun rumah. Seindah apapun rumah yang kita bangun, pasti orang bertanya kekuatan fondasinya seperti apa. 1 lantai, 2 lantai, apa 3 lantai, pasti seperti itu. Sama dengan agama kita yang kita yakini. Sedalam apa ilmu agama kita pelajari kalau dasar tauhidnya nggak pernah kita belajar? Ya? Oh, saya sudah belajar tauhid dari mana? Asyhadu an la ilaha. Setelah itu saya akan bisa ucapkan ketika meninggal dunia. Tidak bisa Pak. Itu sinetron. Kisah nyata nggak seperti itu. Ya. Makanya kita penting menjelaskan detail masalah ini. Maka yang pertama adalah tauhid. Kalau mereka sudah mentaati dalam masalah tauhid, kemudian ajarkan mereka untuk khamsah salawat, salat 5 waktu. Kenapa? Itu sudah kita jelaskan. Bagusnya salatnya, bagusnya hajinya, bagusnya sedekahnya, bagusnya puasanya. Dasarnya kalau bagus tauhidnya. Itu paling dasar sebenarnya. Kita tidak boleh lompat. Oh, saya mau sholatku yang bagus, saya beli mukena yang terbaik, saya beli yang bahkan sekelas 1 juta satu. Nggak boleh. Apa gunanya seperti itu kalau tauhidnya masih bermasalah? Bukan kita tidak membolehkan belanja, ya. Tetapi ada yang lebih pokok. Beli kitab tauhid, hafal isinya, ayat-ayat tentang masalah tauhid, hadis-hadis tentang masalah tauhid, pahami. Kalau kita tidak mau menghafal, pahami, cari gurunya. Di mana kita belajar tauhid? Ini dalilnya. Nabi perintahkan Mu'adz, kalau kamu ke Yaman, ajarkan dulu tauhid. Ini sudah hadis kesekian ini. Hampir semua hadis-hadis yang kita jelaskan semua masalah tauhid itu, tauhid. Nah, karena tauhid itulah yang pernah saya tanya, ya, Pak Iwan, Pak Wahab. Kalau kita berbicara tentang surga, apa yang kita bayangkan? Pintu. Kalau kita tanya sama ibu bapak, ibu datang, Pak, Bu, kalau kita bicara surga, apa yang kita pikirkan? Mungkin keindahan surga, kenikmatan surga. Ya nggak bisa lah, kok nggak bisa Ustaz? Bagaimana ibu bapak bisa tahu keindahan surga kok dari luar? Maksudnya gimana? Ya iyalah, rumah ini saja nggak bisa kita tahu isinya sebelum kita masuk. Itu kan angan-angan namanya. Ingat ya, setan begitu dia gaya pola permainan. Kita ngerti tipu daya setan itu banyak dalam Al-Quran menjelaskan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia itu musuh kalian. Pahami betul tipu dayanya itu. Maka kalau surga pun sama. Jangan kita bayangkan dulu kenikmatannya, tapi yang paling pertama bayangkan dulu pintunya. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam surga kalau pintunya saja kita nggak tahu di mana letaknya? Seberapa besar pintunya? Kita diizinkan tidak mendekati pintu. Jangankan mau masuk ya, dekati pintu saja diizinkan tidak? Sama siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu selama kehidupan kita menyekutukan Allah dalam hal dia. Bagaimana bisa? Pada Allah sebutkan dalam hadis Nabi, mau berjumpa dengan Allah diberikan 2 syarat. Di surah Al-Kahfi ayat terakhir. Berjumpa dengan Allah diberikan 2 syarat. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salih. Siapa di antara kalian yang berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin,
Maka kita akan menjawab saya. Allah berikan dua syarat. Yang pertama, wajib dia punya amalan khusus, amalan soleh. Dia mengaji tauhid, dia sholat, berbakti sama orang tua, dia menghidupkan sunnah, dia punya hafalan Quran, punya puasa sunnah. Tidak cukup satu syarat Pak, harus dua. Tidak bisa satu syarat. Kalau satu syarat itu kita dewe yang bikin, itu berbahaya kan. Kalau ada mensyaratkan, kalau kamu mau menikah ya saya kasih 3 syarat. Lalu sebagai calon menantu, tidak usah Pak, satu syarat aja. Itu dipecat lagi sebelum jadi menantu. Itu padahal dalam hubungan manusia. Bagaimana ketika kita berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mau tawar menawar masalah itu, tidak bisa. Ini akidah. Akidah tidak ada tawar menawar. Berbeda dengan fikih ibadah. Fikih ibadah, kita mau berwudu 3 kali, 2 kali, sekali itu tidak masalah, sah. Tapi kalau akidah tidak bisa. Ayat itu 2, kalau dikurangi 1 nggak bisa. Artinya apa? Nggak bisa berjumpa dengan Allah. Karena ada penghalangnya, yaitu apa? Tidak terpenuhi syaratnya. Kita beli barang saja harus ada syarat sah, syarat dan ketentuan kan. Kita mau beli barang kan ada syarat dan ketentuan, cara pemakaian, obat misalnya. Apalagi hal yang paling agung, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan saleh yang paling beratnya setelahnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amalan saleh yang pertama tadi, maka Allah tekankan di ayat yang kedua, jangan sampai kalian mempersekutukan amalan saleh kalian dengan apapun juga selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab amalan saleh kalian, zikir kalian, sedekah kalian, bahkan senyum kalian, ini senyum. Ruang lingkup akidah begitu, memang dia mencakup semua kehidupan, bukan cuma yang besarnya saja yang wajibnya, bahkan yang sunnahnya juga harus karena Allah. Ya. Bayangkan kalau kita tersenyum karena Allah, bisa berat. Bukan kata guru kami, ya sudah saya jelaskan berkali-kali, seandainya kamu berdiri karena Allah dan duduk karena Allah, bisa. Itu juga paling berat. Makanya sekeliling kita setiap hari 24 jam memang harus bertauhid, tidak boleh lolos. Kapan sedikit lolos hati kita, condong dia keluar bukan karena Allah, maka syaitan kan apalagi dia lupa bertaubat, istighfar dia. Makanya disunnahkan 100 kali beristighfar paling sedikit. Dan dosa apa? Nah, ini yang banyak orang lupa. Wah, aku astagfirullah, kenapa? Aku sudah ngomongin jelek tentang orang, astagfirullah, kenapa? Aku lupa HP aku, astagfirullah. Dia istighfar saja ditipu syaitan. Istighfar karena HP-nya dia lupa, padahal dia tidak istighfar ketika ria. Lihat ya, HP itu tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa HP-nya, hilang, jatuh HP-nya, itu enggak ditanya. Tapi dia membuat atau mengerjakan amalan saleh bukan karena Allah, karena manusia, atau karena mau dipuji manusia, dan dia tidak bertobat. Itulah syirik kecil. Itu syirik kecil. Makanya sebagian sahabat itu tidak mau pakai gelar haji kan? Nah, itu kalau kita bahas itu nanti lain lagi. Tapi yang jelas, sembunyikan amalan itu dalam tauhid itu, makin tersembunyi dia itu makin bertauhid dia, makin kualitas ibadahnya makin bagus, makin nampak dia, makin hilang. Maka orang Indonesia ini kan terlalu banyak ikut-ikutan. Contoh masalah sehari-hari kita, sambil contoh jauh-jauh. Ya, selalu kita pengen macam-macam dalam ibadah kita. Selalu pengen dilihat orang, selalu pengen didengar orang. Pada di zaman sahabat itu, bahkan sampai sahabat itu nginap di rumah sahabatnya, mau tahu apa amalan dia. Saking dia sembunyikan amalannya itu, kita tidak. Satu masjid, satu kampung, satu RT tahu siapa kita. Ya. Ini yang berat. Tauhid begitu dia. Karena tauhid itu dia implementasinya hari ini juga, Pak. Tidak bisa besok lusa. Kalau sholat fikih ibadah, dia nanti sholat baru dia beramal dengan fikih ibadah sholatnya, wudunya. Ya. Tapi kalau
masalah tauhid ini tidak bisa. Detik ini pun harus dipakai. Kapan dia dipakai berdosa kita, karena dia ada lihat di situ. Bayangkan ya, berat tidak? Berat. Makanya ilmu yang paling agung, paling berat itu ilmu tauhid sebenarnya. Tipis bukunya memang, tapi coba dipraktekkan. Dia berulang-ulang aja, tapi contohnya itu sangat banyak. Kenapa? Karena kita sendiri yang membuat contoh itu yang banyak. Inilah sebentar itulah, sebentar inilah, sebentar itu. Makin banyak kegiatan amalan soleh, makin berat ujian kita sebenarnya. Makanya sahabat itu rahasianya mereka sedikit saja beramal. Jangan terlalu banyak. Yang penting ikhlas. Kita ini kan berlomba-lomba, tapi seiring dengan banyaknya amalan kita, banyak juga riya kita. Itu kan bagi kita mencuci, tapi dengan bukan air yang bersih sebenarnya. Ya, kata ulama kita, kalau kita mencuci pakaian itu bukan dibilas dengan air yang bersih, tapi dibilas dengan air yang sudah bercampur dengan najis. Jadi kan sama saja mengotori baju kita juga. Makanya sahabat itu coba lihat, mereka itu tidak pandai menghafal Quran, tidak pandai meriwayatkan hadis. Bahkan mereka kalau beramal itu hanya 1-2 saja. Amalan apa misalnya? Dia salat sunnah, dia jaga salat. Makanya ada sahabat yang di hadis Arba'in Nawawi itu, ya Rasulullah, ajarkan satu amalan saja Rasulullah. Bayangkan, satu ya Rasulullah, amalkan. Aku satu amalan, aku akan pegang amalan itu sampai aku mati. Maka kata Nabi SAW, Qul la ilaha illallah summa istaqim. Masya Allah, singkat jawabannya, katakan la ilaha illallah, kemudian kamu istiqomah dengan itu. Macam mana kalau dikaji berarti la ilaha illallah sudah istiqomah? Bukan Pak, bukan begitu. La ilaha illallah itu Bapak makan karena Allah, Bapak minum karena Allah, apalagi membantu orang, itu harus karena Allah. Bisa senyum pun karena Allah, marah pun karena Allah, bahkan gembira pun karena Allah. Hubbu fillah wa bughdu fillah, marah dan benci karena Allah. Itu tingkatan-tingkatan akidah tauhid. Kalau kita sudah lewati semuanya bisa. Tapi kalau yang begitu kita masih belum bisa, maka kita latih sama-sama. Tidak ada kata terlambat. Karena kita sudah niat belajar tauhid. Maka mulai malam ini Pak Bu, niatkan memang belajar tauhid dulu. Karena terlalu lama kita ini tidak belajar tauhid. Dan tauhid ini bukan belajar setahun selesai, tidak Pak. 13 tahun Pak, bahkan sampai kita meninggal dunia. Kita lihat contoh Imam Ahmad. Imam Ahmad yang kisah tentang jin ifrit ya, datang dalam bentuk cahaya di rumah beliau. Umur beliau saat itu sudah hampir tidak lama meninggal dunia. Kisah itu masyhur itu. Kemudian kata jin ifrit, ya Imam, wahai Imam, sesungguhnya Allah telah mengangkat beban syariat ini atas diri. Itu masyhur itu kisahnya. Itu kisah nyata. Bayangkan seorang Imam Ahmad, seorang imam mazhab terkenal ya, itu didatangi, digoda, ditipu, mau ditipu ini sama jin setan. Akhirnya beliau ambil terompak sandal, kan sandal jepit, dilempar langsung, lari lah. Tidak lama setelah itu Imam Ahmad meninggal. Bisa bayangkan kalau Imam Ahmad langsung tergoda, itu wahyu, itu Jibril. Lihat, sebagian orang merasa ketika dia bermimpi, ada banyak sekali orang yang merasa ketika dia bermimpi, ya aku didatangi Jibril. Apa? Gini. Padahal dalam mimpi Imam Ahmad ini nyata ini, bukan dalam mimpi. Tapi karena bertentangan ucapan itu dengan syariat, dilempar itu. Kita sekarang kan lain-lain nih. Karena yang datang cahaya putih berjubah, oh itu sudah Jibril. Masya Allah. Masa Jibril datang sama Anda, emang Anda punya keistimewaan apa? Justru syaitan itu yang datang. Ini banyak orang kadang dia lupa amalan-amalan di tingkatan keimanan, sehingga dia merasa saya sudah datangi Jibril. Ada tetangga kita pernah bermimpi didatangi Jibril, katanya pegang badan dia sama Jibril. Akhirnya dia tidak perlu sholat ke masjid. Lihat, itu contoh nyata itu. Nah, kemudian ya setelah sholat, kemudian Nabi SAW bainama atau kalidalik fa'alihum
ajarkan mereka terkait dengan masalah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW menjelaskan tentang tukhadhu sadaqatun min aghniyahim faturatu ala fuqara'ihim. Ini pentingnya juga keutamaan bersedekah. Ya. Jadi bersedekah itu digandengkan dengan tauhid. Karena bersedekah itu dia berkaitan dengan akhlak. Tak boleh orang belajar tauhid itu dia pisahkan akhlak sendiri, tauhid enggak boleh. Itu salah tauhidnya. Karena semua ayat, semua hadis pasti terkait akhlak. Makanya kita sering dengar kitab akidah akhlak. Itu dasarnya memang ulama kita luar biasa. Ternyata memang semua akidah itu pasti hubungan dengan akhlak. Digandengkan. Kita ambil satu contoh ayat di surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan Rabb kalian, menetapkan kepada kalian apa? Ya, kalau mau beribadah illa iya, hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain. Wa bil walidaini ihsana, dan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Di hadis yang lain banyak. Tidak beriman kalian sampai kalian mencintai orang lain sama seperti kalian mencintai diri. Di hadis yang lain juga sama. Tidak beriman kalian kepada hari akhirat sampai kalian memuliakan tamu kalian. Bayangkan akhlak digandengkan dengan keimanan. Jadi kalau makin bagus tauhid seseorang, makin bagus akhlak. Itu rumusnya, tidak bisa tidak. Jadi sekali lagi, ya, sedekah di sini umum dalam hal yang seorang itu mampu untuk bersedekah tanpa dia berlebih-lebihan. Diberikan kepada fuqara, orang yang fakir, diutamakan orang yang fakir. Jika mereka telah mentaati dalam semua hal tersebut, bakaran amwali, fa iyyaka, hati-hati engkau dari apa? Mengambil hak mereka. Lihat, ini orang yang mu'alaf atau orang yang Nasrani atau orang yang ahli kitab, awal masuk Islam saja, bahkan sebelum mereka masuk Islam, Mu'az diperingatkan jangan kamu zolimi orang kafir. Maka kalau ada yang bilang Islam itu teroris, dia itu sebenarnya itu rekayasa aja sebenarnya, konspirasi. Karena dia sendiri tidak baca hadisnya, tidak baca ayatnya, ya. Dia sengaja bikin Islam itu terpuruk, menjelek-jelekan Islam. Karena ajaran Islam itu salah satu hadis, dan semua ayat, semua hadis nggak ada itu berbicara tentang menzalimi orang lain. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kalian membunuh satu orang saja manusia, tidak disebut muslim, manusia, faka'an nama qatala nasa jami'an, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia yang ada di atas muka bumi. Itu ayat itu. Mana ada, makanya aneh kalau orang bilang Islam itu teroris. Berarti orang itu luar biasa, memang konspirasi. Ya, ajaran Islam jelas-jelas melarang membunuh. Adapun kalau ada Muslim yang membunuh, yaitu sudah ada juga dalam hadis tentang kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu adalah orang-orang atau golongan yang mereka rela membunuh sesama kaum muslimin. Memang ada. Dan itu berbahaya, ya, kata Nabi di hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang membunuh saudaranya, ya, dengan tanpa hak, jika dia tidak bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sebagai kilabun nar. Disebutkan 3 kali kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Ketika Nabi SAW bersabda kepada Ali, Utsman saat itu, kalian tahu nanti setelah meninggalku ada satu kaum yang ibadah kalian itu dengan ibadah mereka tidak ada apa-apanya. Kaget sahabat, kok bisa? Salat malam kalian dengan salat malam mereka tidak ada apa-apa. Bahkan tangisan kalian dengan tangisan mereka tidak ada apa-apanya. Siapa mereka? Sahabat pada kaget. Kok ada nanti satu kaum seperti itu? Tapi kata Nabi SAW lanjutkan hadis itu. Tapi ibadah mereka, ayat Al-Quran yang mereka baca itu seperti anak panah yang keluar dari busur, tidak masuk ke dalam jiwanya, sampai hanya di kerongkongan saja. Mereka hafal Quran tapi sampai di kerongkongan saja, tidak sampai pada keimanan. Itu mereka yang memisahkan diri dari jamaah Khawarij.
tadi yang termasuk yang membunuh saudaranya sama muslim dengan jalan bom bunuh diri, dan semisal dengan itu. Maka Nabi SAW mereka itu adalah hilafun nar. Jadi kalau hadis ini juga sekaligus membantah bahwa tidak semua orang muslim itu masuk surga. Banyak sekali hadis. Ayatnya juga banyak. Dan salah satu ayatnya hadisnya tadi. Wah, nanti ada golongan kaum muslimin yang menjadi anjing-anjingnya di neraka. Itu tadi golongan Khawarij. Kita berdoa kepada Allah. Ya. Ini kata Nabi SAW di hadis riwayat Imam Muslim, ada 13 hadis, tapi dengan riwayat yang berbeda-beda. Lebih dari itu. Wa taqidawatul mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Kemudian wasiat Nabi SAW terakhir kepada Mu'adz bin Jabal adalah, wahai Mu'adz, berhati-hati kamu dari doa orang yang dizalimi, doa orang yang dizalimi. Karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Termasuk juga siapapun dia. Ini juga hati-hati fikih muamalah. Ini ada fikih muamalah. Hubungan kita dengan manusia itu luar biasa berat. Makanya tauhid itu kalau bagus, dia pasti hubungannya dengan manusia itu juga mudah. Ya, siapapun mudah. Karena dia akan bergandengan ini masalah tauhid dan akhlak. Siapa yang berbuat zalim, itu zalim kan manusia, hubungan manusia. Bukan dengan Allah, dia dengan manusia, dia menzalimi orang lain. Dia tidak bertobat. Kalau orang itu berdoa kepada Allah, tidak ada hijab, langsung Allah kabulkan. Nah, ini beberapa kajian kita terkait masalah tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah di atas tauhid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, orang tua kita, sanak keluarga kita untuk mendapatkan tauhid akidah yang benar. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita wajdubna wa banina an na'budul asnam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, anak keturunan kita dari berbuat kesyirikan kepada Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita yang dahulu hingga hari ini, yang dibebaskan dari segala bentuk syirik kecil maupun syirik besar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan syafaat di kubur maupun di hari kiamat kelak dan di hari akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diusir dari telaga Nabi Al-Haud, Nabi SAW. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita ahli tauhid sehingga bisa mengeluarkan karib kerabat kita, orang tua kita yang dalam api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.